kula terangno mulai napa? Wadkur Ismaila wal Yasa napa? Wadal kifli wa kullu minal akhlaq. Niki ngaji guys, pokoke eling-eling ya. Kula jek eling tenan nggih didhawuhi Mbah Mun. Kula jek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun. Wong iku ra iso niru pangeran. Mergo pangeran iku la yaqulu wa la yashrabu. Eling-eling. Terus wong iku ra iso niru napa? Pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Lane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi syai'un. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rungokno tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu mboten apa? Mangan mboten minum. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong. Wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana benere ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ana benere kok enggak fairnya kan kadang maknane guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh, yang penting itu duwe napa? Mursyid. Anak mahasiswa penting di dosen. Karena apa? Itu tadi rungokno tenan, awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati niku terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha iku kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh aduk dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangane sebuti dawuh Nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ndak boleh orang perseten. Ya dadi kena ditangga ayu, nek ben jagongan ku depan umum. Ben ora macam-macam. Nak kono gelem lho. Mestine ora gelem jagongan mek cah elek. Tapi kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen kaya dhewe. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Dados dalane Allah iku kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah. Mergo Allah iku mukhalafatul lawati, niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabodal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun apa? Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadits.
Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kowe anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa Allah berhak mendapat syafaatku. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nanti dari hadis laisa minna. Ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal iya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan ingsun. Ya, jadi misalnya kowe urip ning alas, gak ana guru, gak ana apa, rom yo wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kok ndi saja. Usah belajar filsafat sendiri. Maling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah barokah para murabbi, wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna Rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sapa? Misale ki ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni sholli. Sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Lirboyo, terus nuru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud. Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Thalibin Nabi Bakar Sato. Beliau niru Utsman Ad-Dimyati, terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya, terus saya Utsman Ad-Dimyati terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a ma seandainya tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Lah saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Pokoke anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ki sisa niru nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saiki sampean nak bedheki. Kowe saiki misale wis iso niru Nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru Nabi, cingkrange wis anut Nabi. Wis misale, terus ba'diyah wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat. Nabi uripe ning Mekah Madinah, kenapa kamu ndak urip ning Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu ulama. Mulai dulu enggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya, Nabi nempat di Madinah namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi enggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak.
Karena beliau nganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi gak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah. Pindah putih? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap di Madinah, corong Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Iwak tugaling ini, nak kue neng Papua, itu nggak masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah. Milih nanti. Cara gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya. Jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arrafnal ambiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru. Kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu enggak boleh. Karena potensinya, dulu enggak kebayang ada suap itu. Karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya enggak, salam templek sidik ngatur kiai. Ngolen dolim. Terus jalukane ora aneh-aneh, ora sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit tenan. Justru iku mari ra swarga, wong salam templek ngono kok jalukane apa? Jadi saya ulang lagi ya, eling-eling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Karena kita butuh sanad. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dahar itu di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus. Itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa kan seneng di panutan sing terkenal ra tau mangan. Terkenalir atau ngombe. Kan kesannya kan luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang enggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas. Dibacok ra apa-apa. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi ini secara ilmu dan sahabat enggak pernah kecewa misalnya nyun sewu Nabi dipanah kok apa-apa ya ra kecewa ya seneng ae. Karena mereka diajari Nabi, aku iku gak pangeran. Tidak ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada atau wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musno. Jadi gak ono kuburane, balik ning langit. Soale tok ndi-ndi lah musno terus macam-macam. Nah, bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya eling-elingin apa? Laulal ulama lama arafnal
anbiya walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi man ta'allama bila sayhin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru. Ekstrim. Orang tanpa guru itu. Nah, kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid. Mahasiswa yang nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Madinah itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti wong Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah Rasul. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa nganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya. Memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Ojo kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi enggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Lah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin, kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimaknani kut sama alat tukar apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Lan eling-eling ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anut Allah anut apa? Anut Kanjeng Nabi misalnya, terus sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah, itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya kira 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana. Bodoh Ethiopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng, itu masjid di Madinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh. Cukup jihah. Jihad itu namanya arah.
Ya terus seperti itu. Lagi-lagi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya, jika ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam, yajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati wong. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya dari ilang-ilang ya. Laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu, kalau enggak kita pakai riwayat enggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa. Karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu. Ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia di Surabaya pas itu tepatnya. Bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Betul enggak dapat dia enggak apa-apa. Imam akbarnya saja enggak dapat apa-apa. Wah mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya. 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya? 500 ribu ya? Berarti kalau enggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Sakhirnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya. Mergo ra usah napa? Rasa gaji. Meskipun ya mutang-mutung bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas.
Jadi kaya wong kiai diswani wong ayuhin. Wong ayune ndelok kiai jari ibadah, kiyaine sing masalah nek ndelok terus. Jadi ya jari ndelok wong alim kan ibadah sing masalah sing wah repot. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengin wong manut hukume pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya ning keluarga. Ngono iku ngelatih wong lali kewajibane. Ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Wajib. Lalu itu bahaya, kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi, coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno supaya tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrah kiai, mun yai kula pasrah bongko anak kula dadekno wong saleh. Wis piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apik gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai-kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa wadal kifal nabo ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi enggak bisa, kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin, pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh napa? Butuh sanad. Sekolah terusaken ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing pangerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing menangan ala amri. Ing atase urusane Allah.
Al-Ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Qur'anu kesehute Qur'an radhi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa bihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan nekan ingsun kum ing sira kabeh fi dalam Qur'an fi maklan perkara layak lamu. Layuk lamu kang ora den kinawri apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim. Ku cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedhe ingsun min ilmin saking pengetahuan bil malaila ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikati idyaqtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa taala inni ja'ilun fil ardi khalifah in huwa ora ana utai kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malaila ala idyaqtasimun iyuha mayuha tegese ora den wahyu ana ilaya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan waskuran ilinga sira iskola nalikane dawuh sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basaram mintin inni sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah wa utawi basar iku Adamu Adam. Faida sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam. Atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam. Wa nafakhtu lan yub ingsun ajra itu tegese melakono ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sanut kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermaknane min ruhi sanging roh ingsun. Berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah, gue dari setengah Nasrani, gue dari Roh Kudus ini, jadi mana repot. Jadi nama ini sanut aku, soalnya min ruhi sanging roh, sing digawe ingsun jero dok bulat mana. Fasoro mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhofatur roh utawi ngidhofano lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis, pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Dadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan. Aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nambah maknane lucu. Masjidé pangeran. Jadi iki tempat sujudé pangeran. Kacau kae. Tapi berhubung ra paham alhamdulillah demun iki masjidé pangeran. Jajal maknane bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau kae. Ibarat kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa? Dikatakan daleme Allah maknane apa? Idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif? Maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono kaya niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasrifun li Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kei rohku iku ora, tapi sebuti tak tiup dari roh
Sing roh iku urusanku, tapi ora ruhe Allah mboten. Niku jenenge apa? Wa idhafatur roh ilaihi napa? Tasyrifun mok bentuk penghormatan li Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alinsanu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fi fil jismi. Faqo mongko napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hale sujud kabeh sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan keyakinan Imam Suyuti ini bil inkhina'i mok kelawan diluk di Imam Suyuti ya rada unik jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika Adam diciptakan itu ayo sujud hanya diluk gini jadi tidak sampai sujud kayak salat itu pikiran Imam Suyuti karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Sinten Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nak cari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul lah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti, napa? Sujud tahiyatin bil inhina, napa? Bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.